Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai saat ini juga atau seterusnya kita terhindar dari virus corona yang kini kian mewabah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan penjelasan tentang rotasi bumi. Namun sebelumnya Pak Guru ingin berpesan kepada anak-anak. Yang pertama, jangan lupa sholat, terutama sholat wajib. Yang kedua, jagalah diri anak-anak dan keluarga dari terjangkitnya virus corona dengan menjaga kesehatan. Kemudian anak-anak saya pesankan untuk tetap di rumah dan belajar di rumah. Ya, mari kita lanjutkan. Benda yang Pak Guru pegang ini anak-anak, kita ibaratkan sebagai sebuah globe. Mohon maaf, Pak Guru tidak memiliki globe dan hanya benda ini yang bisa Pak Guru tampilkan pada kesempatan ini. Ya, kita ibaratkan ini sebagai sebuah globe. Pada sebuah globe biasanya terdapat dua jenis garis, yaitu garis yang melintang dan garis yang membujur. Ya, garis yang melintang itu adalah garis yang melingkari bumi. Ya, ada beberapa garis lintang. Ya, ini namanya garis lintang. Ya, garis lintang. Kemudian ini namanya garis bujur, yang dari kutub utara ke kutub selatan namanya garis bujur. Ya, anak-anak sekalian, kaitan dengan rotasi bumi, bahwa bumi kita itu menurut anak-anak diam atau bergerak ataukah berputar. Ya, tentu saja bumi kita itu sebenarnya itu adalah bergerak, berputar. Ya, selain pergerakan pada porosnya, ya seperti ini ya, coba lihat, ya bumi itu bergerak berputar seperti ini. Ya, ya jadi ini porosnya. Jadi pergerakan bumi atau gerakan bumi berputar pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Kemudian gerakan lain, bumi juga melakukan gerakan revolusi. Jadi revolusi itu atau revolusi bumi itu yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari bersama dengan planet-planet lainnya. Bumi beredar mengelilingi matahari dan tentu saja dengan garis edar masing-masing. Anak-anak sekalian, di antara garis bujur ini, ya garis bujur yang pertama, kedua dan seterusnya, itu terdapat sebuah maksud bahwa jarak antara garis bujur yang satu dengan garis bujur yang lainnya itu adalah 15 derajat. Ya, garis bujur barat berada di sebelah barat titik 0 derajat. Garis bujur timur berada di sebelah kiri titik 0 derajat. Jadi titik 0 derajat itu disepakati yaitu di kota Greenwich, London, Inggris. Jadi di kota London yang namanya daerah Greenwich disepakati sebagai garis 0 derajat. Nah, selanjutnya Pak Guru sampaikan sebuah ilustrasi, ya, bahwa perputaran bumi pada porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Ya. Kaitan dengan rotasi bumi ini, Pak Guru sampaikan sebuah ilustrasi. Misalnya anak-anak memiliki 3 orang teman. Yang pertama tinggal di daerah Sumatera yang namanya atau kita beri nama Buyung. Kemudian satu orang lagi tinggal di daerah Bima. Kita beri nama
Alan. Lalu yang ketiga, teman yang ketiga tinggal di daerah Papua yang kita beri nama Ferdi. Pada waktu yang bersamaan, pada saat yang bersamaan, ketiga teman kamu ini melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Ya, jadi tiga temanmu melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Padahal dalam waktu yang bersamaan. Ya, sebuah ilustrasi. Teman kamu yang tinggal di Sumatera yang bernama Buyung dalam keadaan tidur saat itu waktu menunjukkan pukul 5.05.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dia sedang tertidur. Dia terlihat menggeliat malas untuk bangun atau membuka matanya. Tetapi karena dia sadar bahwa dia akan menunaikan sholat subuh, maka dia pun terbangun dari tidurnya. Sementara teman yang satu, yang tinggal di kota Bima atau di daerah Bima, yang kita beri nama Alan tadi, dia pada saat yang bersamaan mengayuh sepeda menuju ke sekolah. Dan di saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 06.00 waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Dia mengayuh sepeda ke sekolah selama 20 menit dan sesampai di sekolah dia masih memiliki waktu untuk bermain-main dengan temannya sebelum bel masuk berbunyi. Sementara teman yang ketiga, Ferdi, yang tinggal di Papua, pada saat yang bersamaan waktu menunjukkan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian timur. Pada saat itu Ferdi sedang mengerjakan ulangan matematika dari gurunya di kelasnya. Jadi ketiga-tiganya memiliki kegiatan yang berbeda-beda, padahal dalam waktu yang bersamaan. Tetapi terjadi perbedaan waktu. Ya, terjadi perbedaan waktu di tiga daerah tadi. Ya. Dari hal itu, kenapa hal itu terjadi? Ya, maksud Pak Guru, kenapa hal itu terjadi? Ya. Ketiga daerah itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya, kaitan dengan garis bujur tadi, dalam melakukan rotasi sejauh 1 derajat, bumi memerlukan waktu 4 menit. Apabila berotasi atau bergerak sejauh 15 derajat, bumi memerlukan waktu yaitu 60 menit atau 1 jam. Sedangkan untuk 1 kali putaran atau 1 kali rotasi, bumi memerlukan waktu sebanyak 1 hari atau 24 jam. Ya, itu kaitan dengan rotasi. Dari penjelasan Pak Guru itu, ya, jelas bahwa garis bujur itu berguna untuk pedoman pembagian wilayah waktu di seluruh permukaan bumi, termasuk di Indonesia. Ya. Dengan menyimak apa yang Pak Guru sampaikan itu, Pak Guru tugaskan kepada anak-anak di tugas yang keempat ini, yaitu menjawab pertanyaan dan ditulis dengan rapi pada kertas lalu dikirim ke Pak Guru. 1. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Yang kedua, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di daerahnya Buyung, Alan, dan Ferdi pada penjelasan Pak Guru tadi. Kemudian yang ketiga,
Sebutkan dua hal yang terjadi akibat terjadinya rotasi bumi. Jadi terjadinya rotasi bumi menyebabkan beberapa hal sebenarnya, tapi berdasarkan penjelasan Pak Guru, sebutkan dua hal yang terjadi akibat daripada rotasi bumi. Ya, demikian anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.